to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Wiped out. An ally has slain. Executed. Shut down. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba untuk kusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka akan bergantian seperti tentara jaga malam akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sampai jadwal tidur tiba. Ini peraturan ketua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan berpatroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu untuk membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sebenarnya bukannya tak berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku-buku itu dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel, penyemangat belajar, hingga kritik tajam dari para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan oleh orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu saya menguap lagi. Sedangkan kritik tajam dari para pakar tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita seperti ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita di wajah saya ini? Disorot mata saya, digetar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan akting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya sekarang ini memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung rasa sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Akan ada yang mampu. Begitu pula dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil
Dia selalu bersama dengan kita, menjadi teman baik kita dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dia selalu setia berada di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya, dia selalu bersedia. Ia telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa saja lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma saban malam seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. LA. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, yaitu setia menemani dan melayani. Tak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar juga kemampuan mereka untuk melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensinya. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa jadi semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklum, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya memiliki prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan dengan dia di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya sudah terbiasa tidur dengan dia yang saya rebahkan di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meskipun sesaat tanpa dirinya. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rasa rindu, saya ambil casingnya lalu saya letakkan di dada saya seperti ini. Kadang saya juga terkenang saat-saat dramatis kami ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambahkan energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat lebih mudah, simpel, dan lebih cepat. Ia takkan membiarkan kita menunggu lebih lama lagi. Ia dapat membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa kita harus mengerahkan tenaga. Ia memiliki banyak sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana saya bisa bersabar, berlama-lama menghadapi buku-buku yang bisu untuk menata masa depan saya?
Itu sangat membuang waktu, tenaga, dan juga pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya hampir berhasil. Tidak terlalu bergantung padanya selain untuk hal-hal penting saja. Tapi pada saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, sedang duduk begitu asik dengan handphone mereka masing-masing, saya merasa terhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di kepala saya. Ia menjadi denyut jantung di dalam diri saya. Dan saya sudah teramat dalam mencintainya. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya ini. Lala, ada apa nak? Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.